Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Pemirsa, sahabat Bawasluh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang bukan hanya melatih kesabaran tetapi juga menanamkan kesadaran hukum dalam jiwa manusia. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa sahabat Bawasluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah madrasah hukum. Dalam ibadah puasa, kita belajar tunduk pada aturan secara total. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum puasa adalah membentuk ketakwaan. Artinya hukum dalam Islam tidak sekedar mengatur perilaku lahiriah tetapi juga membentuk kesadaran batiniah. Pemirsa sahabat Bawasluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah madrasah hukum. Dalam puasa kita belajar tunduk pada aturan Allah, menahan diri, menjaga lisan dan mengendalikan hawa nafsu. Semua itu adalah bentuk kepatuhan, ketaatan terhadap hukum ilahi. Namun, agar hukum tidak terasa kaku, mari kita renungkan sebuah kisah teladan dari Rasulullah SAW. Di antara teladan Rasulullah, yaitu salah satunya adil dalam menegakkan hukum. Sebab selain sebagai penyampaian risalah Tuhan, Nabi Muhammad SAW juga berperan sebagai khalifah atau pemimpin politik dan sebagai qadhi atau hakim. Dalam perannya sebagai seorang hakim, Rasulullah tidak pernah pilih kasih dalam menegakkan hukum. Keadilan dan ketegasan Rasulullah tampak jelas dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Suatu ketika di masa Rasulullah SAW, tepatnya pada peristiwa Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah, ada seorang wanita dari Bani Quraisy yang mencuri. Ia adalah wanita bangsawan dari Bani Makhzum. Masalah ini membuat heboh semuanya. Lalu para sahabat merasa khawatir karena wanita itu berasal dari kalangan terpandang. Mereka mencoba mencari jalan agar hukuman tidak ditegakkan. Bahkan meminta bantuan Usamah bin Sa'id, sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, untuk menjadi perantara. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW justru bersabda dengan tegas, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah apabila orang terpandang mencuri mereka biarkan, tetapi jika orang lemah mencuri mereka tegakkan hukum. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dari kisah ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam berdiri di atas keadilan, bukan pada status sosial, tetapi kepada kebenaran. Tidak ada diskriminasi, tidak ada tebang pilih. Inilah teladan agung Rasulullah dalam menegakkan hukum. Ini bukti bahwa hukum harus ditegakkan
tanpa pandang bulu. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum, dan keadilan itu harus berdiri di atas nilai ketakwaan. Pemirsa, sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif modern, pemikiran Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang bertingkat, yang berpuncak pada norma dasar. Namun, Kelsen memisahkan hukum dari moral. Berbeda dengan itu, Islam justru menyatukan hukum dan moral. Dalam Islam, hukum tanpa moral adalah kering dan gersang. Moral tanpa hukum adalah lemah. Ramadan menjadi bukti nyata kita taat hukum bukan karena takut manusia, tetapi karena kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pemirsa, sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah, dari semua ini kita belajar bahwa hukum selalu bukan hanya tertulis dalam kitab, tetapi hidup dalam hati. Ramadan adalah momentum untuk menumbuhkan kesadaran. Mari kita teladani Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih. Dan mari kita jadikan Ramadan ini sebagai jalan untuk menjadi manusia yang taat hukum, karena iman, bukan karena paksaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.